Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Untuk pertemuan kali ini, Ibu akan membahas tentang steering wheel. Permesinan kapal, khususnya mesin steering gear, merupakan pesawat bantu yang berfungsi untuk mengendalikan kapal sesuai arah yang diinginkan. Pada dasarnya, steering gear adalah pesawat bantu yang digunakan untuk membuat kapal dapat dikendalikan dengan arah yang diinginkan. Kemudian mesin elektrohidrolik steering gear terdapat komponen penting yang dapat mempengaruhi sistem kerja oleh gerak kemudi kapal, terutama directional valve yang berfungsi sebagai pengalihan atau pengatur tekanan oli hidrolik, yang mengakibatkan oli hidrolik dapat menekan plunger dalam hidrolik silinder yang menimbulkan efek sumbu kemudi dapat bergerak ke kanan dan ke kiri. Nah, kemudian pengertian daripada atau peran daripada directional valve sangat penting dalam steering gear. Bila terjadi gangguan pada komponen tersebut akan mengakibatkan gangguan juga pada saat membelokkan daun kemudi. Salah satu bagian dari permesinan bantu yang sangat dibutuhkan di kapal adalah sistem kemudi, di mana untuk mengidentifikasi bahwa permesinan tersebut selalu bekerja secara optimal, kita selalu melakukan perawatan dan pengecekan pada seluruh permesinan secara periodik, serta meningkatkan kinerja dari permesinan tersebut supaya tetap terjaga sesuai dengan instruksi manual. Nah, kemudian mesin kemudi ada dua tipe plunger, yaitu dua silinder dengan dua daun kemudi. Kemudian blok geser yang terdiri dari blankus bermutu tinggi dihubungkan dengan baut utama beserta plunger ganda. Gerakan dari plunger ganda ditransmisikan oleh blok geser sebagai gerakan memutar ke kemudi. Penyetelan ruang silinder dibuat dengan penutup yang didukung oleh penutup ruang kotoran yang tergabung dalam penutup. Silinder yang bentuk saling berlawanan dihubungkan dengan bagasi besi utama. Dua kelompok silinder dikunci sehingga bisa jadi satu unit untuk menggerakkan dua kaki dan dua roda. Kemudian steering gear ini dibedakan menjadi 4 macam, yaitu ada untuk steering gear mesin kemudi tenaga uap. Ini untuk kapal-kapal kecil yang menggunakan tenaga uap. Yang kedua ada electric steering gear. Mesin kemudi jenis ini terdapat dua rangkaian utama, yaitu rangkaian pembangkit tenaga dan rangkaian pengendali kontrol yang berfungsi mengendalikan operasi dari rangkaian pembangkit tenaga. Kemudian ada hydraulic steering gear. Kemudi jenis ini menggunakan tenaga hidrolik yang dapat dipompakan dari anjungan sampai ke ruang mesin kemudi di bawah. Adanya gerakan dari peralatan transmitter di anjungan, maka minyak oli terdiri pada pipa penghubung akan ditekan dan diteruskan ke silinder receiver di ruang mesin kemudi, dan setara dengan itu maka akan menggerakkan daun kemudi ke arah sebagaimana yang dikehendaki dari anjungan. Jenis daripada hydraulic steering gear ini ada dua, yaitu ada 2 run hydraulic steering dan ada 4 run hydraulic steering gear. Kemudian ada electric hydraulic steering gear. Ini menggunakan 2 motor dengan 1 set pompa. Namun tidak jarang kapal dengan menggunakan 2 pompa hidrolik, sehingga kerja dari mesin hidrolik menjadi 2 kali lebih cepat reaksinya. Hal ini digunakan pada saat kapal sedang berolah gerak memasuki pelabuhan atau masuk ke layar sempit atau sungai. Kemudian ada sistem elektrik, suatu sistem di mana sistem kontrol reaktor menggunakan elektrik kontrol. Kita bisa lihat gambarnya seperti itu. Kemudian komponen elektrik motor,
Kemudian yang ada pada elektrik hidrolik steering gear sama dengan yang digunakan pada telemotor, namun perbedaannya ada pada kontrol valve yang dipasang sebagai pengganti floating lever pada telemotor. Valve ini berfungsi untuk menyalurkan oli ke yang ada di dalam tangki oli. Oke, ini elektrik hidrolik steering gear memiliki skema yang hampir sama dengan telemotor, hanya saja sinyal yang dikirim roda kemudi atau steering wheel ini dari wheelhouse akan diterima oleh kontrol box, lalu diterjemahkan dan disalurkan ke kontrol valve. Sinyal yang diterima oleh kontrol valve akan diteruskan dalam bentuk gerak mekanik valve tersebut. Nah, ini bisa lihat gambarnya di sini. Kemudian oli hidrolik. Nah, ini minyak hidrolik adalah pelumas cairan yang digunakan dalam sistem hidrolik untuk mentransmisi daya. Fungsi utama dari minyak hidrolik adalah sebagai penghantar tekanan dan sebagai pelumas. Kemudian ada fungsi utama dari hidrolik. Yang pertama adalah transmitting power, penerus daya, kemudian menutupi. Jadi komponisi hidrolik dirancang dan diubah satu dengan lainnya menggunakan sistem mekanisme untuk kekentalan oli. Untuk itu kekentalan oli hidrolik harus mampu menutupi dan melapisi bagian itu agar terlumasi dan tetap terjaga dari karat. Kemudian ada cleaning itu membersihkan, fungsi oli hidrolik juga bisa untuk membersihkan. Walaupun tangki hidrolik sudah ada rasanya, bukan tidak mungkin kotoran akan masuk ke dalam sistem. Oli hidrolik akan membawa kotoran ini ke tangki hidrolik dan ditangkap oleh filter yang ada dalam sistem. Kemudian ada pompa elektrik motor. Kemudian ada plunger piston, terdapat dua, yaitu plunger piston. Plunger piston berfungsi sebagai elemen akhir untuk menekan silinder aktuator sehingga aktuator bergerak atau memindahkan menekan beban sesuai dengan arahan atau perintah. Kemudian ada pipa, ini aliran tenaga hidrolik. Aliran didistribusikan melalui pipa yang membawa fluida ke reservoir. Kemudian ada katup bara atau directional valve berfungsi sebagai pengalihan atau pengatur tekanan oli hidrolik yang mengakibatkan hidrolik dapat menekan dalam hidrolik silinder yang menimbulkan efek pada blade dapat bergerak ke kanan dan ke kiri. Kemudian ada directional control valve atau katup kontrol arah yang digunakan untuk mengontrol atau mengarahkan aliran fluida dan mengaturnya dalam arah yang diinginkan. Juga digunakan untuk menghentikan atau memulai aliran fluida arah katup. Hidrolik memiliki 2 atau 5 jalur di mana mereka mengarahkan aliran. Kemudian ada silinder hidrolik, merupakan tempat berkumpulnya tekanan hidrolik dan rumahan untuk aktuator. Ini gambarnya. Kemudian ada pressure gauge. Ini alat untuk mengukur tekanan fluida pada tabung tertutup. Nah, untuk ketahanannya, pressure gauge dipisahkan oleh isolator. Hanya ketika kita akan membaca tekanan pada indikator, isolator harus dibuka dan oli bertekanan masuk ke pressure gauge sehingga kita dapat membaca tekanan ini. Ada filter, ini alat untuk memisahkan satu cairan atau gas sehingga dapat menyaring kotoran padat dari oli hidrolik. Oke, terima kasih. Selamat malam. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya.